Halo teman-teman semua, balik lagi nih ke podcast SMA Negeri 20 Bandung episode ke-6. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Untuk yang sakit cepat sembuh dan yang lagi sehat jangan sampai sakit. Iya banget. Oh iya, sekarang kan kita semua udah masuk sekolah offline 100%. Gimana nih, seru nggak sih sekolahnya? Pastinya seru banget dong, apalagi ya awalnya aku sama Cantika tuh nggak satu sesi, terus kita jadi satu sesi. Dan beberapa kelas yang kita belum pernah ketemu jadinya kita tahu gitu kelas lain tuh siapa aja, jadi seru banget. Iya dong, pastinya seru banget. Nih ya, yang aku dengar-dengar juga beberapa kegiatan di sekolah tuh udah mulai jalan, bener gak sih? Bener banget Chan, kayak contohnya ekskul, terus kayak gini nih, kegiatan OSIS kita kali ini juga udah jalan. Wih, asyik banget ya. Kalian sekolahnya harus tetap semangat, gak boleh malas-malesan. Dan harus juga tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Oh iya bener banget, kita tuh harus menjaga protokol kesehatan. Kita ini udah lepas masker, yang pertama karena emang kita di luar ruangan juga. Dan kita udah di steril ya, jadi kita udah ngelepas masker. Jangan lupa juga kita harus menaati protokol kesehatan, kenapa? Karena memang walaupun kita sudah di masa peralihan, tapi kita juga belum normal. Untuk menuju normal itu kita harus memperketat juga, masih harus ketat gitu teman-teman. Bener banget. Kita tuh belum kenalan loh. Oh iya, kita tuh belum kenalan. Kamu dulu deh yang kenalan. Boleh. Kenalin, nama aku Cantika Sabila. Tapi biar akrab boleh banget loh kalian manggil Cantika aja. Nah buat teman-teman, kenalin, aku Raditya Putra. Kalau teman-teman di SMA aku sih biasanya manggilnya Deta, kalau enggak Radit. Boleh teman-teman bebas mau manggilnya apa. Deta, kamu tau gak sih di sini kita mau ngomongin apa? Emang ngomongin apa sih San? Kita itu di sini mau ngomongin Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 Mei. Dan itu tuh ada sangkut pautnya sama Budi Utomo. Jadi kita mau ngomongin Budi Utomo dan sangkut pautnya sama siswa-siswi SMA. Oh gitu Chan, itu pasti keren banget nih materinya. Iya dong, keren banget dan pastinya juga seru banget, Dit. Nah ya, untuk pemateri kali ini kita ngedatengin pemateri yang keren banget. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu, kalian harus nonton episode sebelumnya dan tonton episode ini sampai akhir. Nah untuk pematerinya itu Om Yudi Hamzah SS. Beliau adalah lulusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sejarah. Gila keren banget sih, Chan. Wih, narasumber kita di episode 6 ini keren banget ya teman-teman. Nah, kami juga mau berterima kasih kepada Laboratorium Klinik Pramita dan UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Karena berkat mereka acara kita bisa terlaksana kayak gitu. Wih, keren banget ya. Nah, langsung aja yuk kita langsung ngobrol sama pemateri kita kali ini. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Bapak. Bapak apa kabar ini Pak? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Bapak Alhamdulillah ya, Pak. akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Pak? Ya sibuk di sini aja. Oh, di sini aja ya. Nggak banyak kegiatan, masih daring-daring saja. Lagi nyantai berarti ya Pak ya? Santai. Oh gitu. Terus kalau misalnya, kan Bapak nih sebagai lagi melanjutkan jenjang studi. Nah, S2 berarti apa ya? Fakultas Fakultas Pendidikan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kalau gitu. Sosial. Oh, udah semester berapa Pak? Sekarang tingkat akhir lagi. Oh, tingkat akhir. Udah mau lulus berarti ya. Insya Allah. Oh iya Amin. Pak, nih aku mau nanya. Seperti yang aku bilang dari tadi, Hari Kebangkitan Nasional itu identik sama Budi Utomo. Kenapa sih Pak? Nah, kenapa identik dengan Budi Utomo? Budi Utomo itu dibentuk gagasan beberapa orang siswa sekolah kedokteran Stopia itu berkumpul setelah sebelumnya mereka mendapat obrolan lah dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi Dr. Wahidin itu dia alumni Stopia, dia sudah lulus sekolah, dia banyak keliling-keliling di daerah Jawa, terutama Jawa, Sumatera. Dia melihat bahwa ternyata pendidikan itu penting. Itu pertama pendidikan, dan itu pendidikan dia meyakini pendidikan itu bisa merubah taraf hidup ya, taraf hidup seseorang. Terus yang kedua, kesehatan ternyata masih sangat jelek ketika itu. Oh. Nah jadi mereka Wahidin mengajak junior-juniornya, salah satunya itu Dr. Sutomo, untuk yuk bikinlah apa gitu, gerakan apa gitu untuk membantu masyarakat. Nah pada 20 Mei
1908 di salah satu ruangan di Stovia itu berkumpul, kurang lebih ada berapa orang lah, ada 9 sih yang tercatat itu ngumpul dan mereka bersepakat untuk membuat sebuah perkumpulan namanya Perkumpulan Budi Utomo. Bisa jadi itu perkumpulan yang pertama, tapi menurut catatan sejarah ada juga yang lebih tua dari itu. Tapi Gitu ya, Pak. yang dilakukan oleh orang-orang terpelajar ketika itu, mereka terpelajar dong sekolah, terus punya pikiran untuk berserikat, untuk berkumpul, dan berkumpul itu untuk berbuat sesuatu yang baik. Karena sebelumnya perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu dilakukannya sendiri-sendiri gitu, tidak berserikat. Nah, Budi Utomo itu sudah punya sudah punya pemahaman bahwa kita harus berserikat, kita harus berkumpul gitu kan. Dan mereka membentuklah Budi Utomo. 20 Mei itu hari hari berkumpulnya. Hari mereka, berkumpulnya ya. Untuk mencetuskan yuk kita bikin perkumpulan. Tapi kongresnya sendiri baru dimulai bulan Oktober. Masih di tahun Oktober yang malah sama. ya. Tapi masih tahun yang sama. Oh gitu. Tapi kan tadi kalau Bapak bilang sendiri itu tuh kayak dari sejarahnya ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, Budi Utomo itu apa sih Pak? Dari Bapak sendiri? Budi Utomo itu kan perkumpulan orang-orang terpelajar itu tadi. Ya. Jadi mereka yang sudah berpikir kita itu kalau mau mencapai tujuan yang lebih besar, tidak bisa sendiri-sendiri. Pertama akan capek. Betul, capek Betul, banget pasti. capek Capek banget. kan, terus makan waktu juga. Ya. Nah, kalau tujuan yang besar dilakukan oleh banyak orang, pasti semua akan mendapatkan porsi yang sama, kebagian porsi yang sama, dan otomatis pekerjaan tidak akan terlalu berat. Iya, betul. Nah, Budi Utomo itu sudah berpikir ke arah situ. Dan Budi Utomo setelah terbentuknya muncullah perkumpulan-perkumpulan organisasi-organisasi lain di tanah air ketika itu. Dan mereka dalam perkembangannya ada yang ke politik, ada yang ke ekonomi, ada yang ke pendidikan, segala macam. Tapi semua sama, kerangka besarnya sama, menuju Indonesia merdeka. Mereka ingin memisahkan diri lah dari pemerintah Hindia Belanda. Intinya lepas dari penjajahan. Berarti dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Nah, Pak, dari tadi kan kita ngomongin Budi Utomo. Nah, itu tuh ada hubungannya nggak sih sama pelajar zaman sekarang, khususnya pelajar SMA? Nah, Budi Utomo itu dibentuk oleh remaja-remaja ya seumuran kalian lah, kurang lebih. Oh, kurang lebih kita malah ya? Ya, paling beda 2-3 tahun di atas kalian lah. Tapi kan, ya seusia kalian. Bisa dibayangkan, Bisa. kalian sudah melakukan apa saat ini? Iya, Gitu Pak. kan? Apa yang kalian lakukan untuk negara ini? Nah, pemuda-pemuda ketika itu, pelajar-pelajar ketika itu, mereka sudah berpikir jauh ke depan. Gitu kan? Mereka pelajar dengan mereka belajar tuh di alam yang jauh dari sekarang. Mereka belajar di era penjajahan, di zaman dimana sekolah itu menjadi sesuatu yang mahal. Hanya segelintir orang saja, hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk sekolah. Itu pun kalau bukan anak bangsawan, anak orang kaya, itu nggak mungkin lah gitu kan sekolah. Mereka sudah berpikir seperti itu. Jadi kalau hubungannya dengan siswa sekarang, pelajar sekarang, dengan umur yang sama, kurang lebih sama gitu kan, mereka sudah berbuat banyak. Bahkan yang mereka bikin tuh diperingati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi di umur kita ini mereka udah mikirin buat negara gitu ya? Udah mikirin kalian buat ke depan. umur segini itu mikirnya apa? Masih main aja banyaknya. Itu dia. Bener. Oh iya Pak, kita kan tadi udah ngomongin kebangkitan nasional. Pasti dong di situ tuh ada semangat kebangkitan. Nah, contoh-contoh semangat kebangkitan nasional kehidupan sehari-hari aja dulu sebagai pelajar gitu ya tentunya. Apa sih Pak? Contoh yang paling mudah mungkin ya, yang paling mudah, yang dan dekat itu, misal gitu, kita menggunakan produk dalam negeri, bangga dengan produk dalam negeri, itu salah satu bukti nyata kebangkitan nasional. Ya paling gampang lah, outfit yang nempel aja misalnya di tubuh kita ini produk mana nih mayoritasnya gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kebangkitan nasional, bahwa
Dan itu kan kebanyakan di ininya mah anak-anak muda kan. Ya. Iya. Secara tidak sadar kalian tuh sudah meneruskan cita-cita Budi Utomo. Anak muda sekarang itu sudah berani dengan percaya dirinya dan mereka punya apa ya? Punya kebanggaan menggunakan produk sendiri. Ketika misal produk dari luar negeri walaupun bisa menaikkan gengsi gitu kan, tapi mereka tidak malu dan maka bahkan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri gitu kan, produk-produk negeri sendiri. Nah itu contoh yang luar biasa. Dan jujur ini tuh sama persis dengan apa yang terjadi ketika itu. Mereka ingin punya harga diri sebagai sebuah bangsa, dan kalian anak-anak muda zaman sekarang ini sudah melakukan hal yang sama. Secara tidak sadar ya, disadari atau tidak, kalian itu sudah seperti itu sebetulnya. Jadi kita bisa melakukan apa yang hampir sama, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, polanya sama, metodenya berbeda, tapi polanya sama, seperti itu. Dengan hal sekecil itu tuh bisa Iya, ya. betul. Iyalah. Nah Pak, aku tuh mau nanya lagi, kan zaman sekarang itu hoax tuh lagi marak-maraknya kan Pak. Kayak di mana-mana itu ada hoax. Nah apa sih sikap kebangkitan nasional yang harus kita terapin pas kita kayak ketemu berita-berita seperti itu Pak? Nah, kalau masalah hoax sebetulnya kan gini, zaman sekarang itu informasi ada dalam genggaman. Iya, betul banget. betul Dari banget. A sampai Z, dari jarum pentul sampai bom atom semua ada Ya, di situ kan. ada. Mau Semua. bikin apapun semua ada di situ. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memilih dan memilah informasi yang diperlukan oleh kita. Informasi yang positif dan negatif semua ada. Ada. Ya kan? Iya Betul. ada, betul. Bergantung kita mau pakai yang mana, yang berguna untuk kita dan berguna untuk ya orang-orang di sekeliling kita. Jadi gampangnya gini lah, saring informasi sebelum kita sharing informasi. Oh iya, bagus banget tuh ya kata-katanya Bagus teman-teman. Ya banget kan? tuh. Ya saring dulu, baru kita sharing. Heeh. Kita jangan kayak apa? Jangan kayak bola bekel. Bola bekel itu ketika dilempar kena tembok, pantulannya akan semakin kencang. Iya kan. Nah, hoax pun akan seperti itu. Ketika kita dapat berita, langsung dipantulkan lagi, kita nggak kepikir kan? Iya. Ini akan berapa banyak nih yang baca ini, yang menyerap informasi ini. Sedangkan informasi itu belum tentu kebenarannya. Jadi itu saring sebelum sharing itu penting kalau kata saya. Jadi untuk menangkal hoax. Ingat ya pesan si Bapak pesan Om Yudi ini tadi saring sebelum sharing. Itu keren banget tuh. Oh iya Pak, kan Budi Utomo itu adalah suatu organisasi yang dibentuknya udah lama banget kayak gitu. Nah, zaman sekarang itu banyak organisasi-organisasi baru yang kita sendiri nggak tahu tujuannya buat apa dan nggak tahu manfaatnya buat apa. Nah, menurut Bapak sendiri nih ya, sebagai kita anak muda, menyikapi banyaknya organisasi-organisasi baru yang seperti itu tuh gimana sih? Khususnya buat pelajar lah ya. Kalau menurut saya, setiap orang yang berkumpul dan berserikat itu kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Ada kan kebebasan berserikat dan berkumpul kan. Nah, sebetulnya itu bebas untuk berkumpul selama kita tahu. Orang berkumpul pasti ada tujuannya, ada Pasti. tujuan bersama kan. Pasti. Seperti kita ngumpul di sini kan ada tujuannya nih. Kita pengen ngobrol gitu ya. Tujuannya positif kan. Nah, tapi belum tentu orang lain melihat kita itu positif juga. Mungkin Ya. kalau ada orang yang dengki, yang sirik segala macam Iya, kan benar. ada aja. Nah, tujuan si organisasi itu mereka pasti punya tujuan, dilakukan oleh orang-orang yang sama yang punya tujuan yang sama. Jadi orang yang berbeda tujuannya sama. Belum bisa jadi tujuan mereka itu tidak sama dengan passion kita. Misal kita sukanya di olahraga nih, kan nggak mungkin juga gitu kan ikut organisasi keagamaan misalnya, atau yang sukanya di keagamaan ikut organisasi politik misalnya. Itu kan passionnya beda. Nah, tujuan-tujuan itu yang karena berbeda, jadi kita tidak tahu ini organisasi maksudnya apa gitu kan. Nah, jadi kalau misal teman-teman atau kalian pengen masuk atau tahu tentang sebuah organisasi, sekarang zamannya udah sangat terbuka ya. Mungkin bisa ketahuan di situsnya ini tujuannya apa, asasnya apa gitu kan, visi misinya seperti apa, itu bisa dibaca dari situ. Kalau sesuai dengan tujuan hidup kalian, silakan masuk. Tapi kalau tidak,
ya mending nggak usah gitu. Karena itu hanya akan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang pikiran. Kalau kita ikut ke organisasi atau perkumpulan yang tidak sesuai dengan passion kita. Gitu. Berarti tergantung pandangan dan tujuannya masing-masing ya Pak? Iya, kadang kan ada juga organisasi yang itu ternyata kegiatan kebanyakannya negatif. Gitu. Iya. Mungkin bagi kita negatif, tapi bagi mereka karena mereka senangnya seperti itu, ya mereka akan berkumpul di organisasi seperti itu. Dan kita, karena kita tahu itu tidak baik, kita nggak usah gabung, ngapain juga gabung. Berarti cara menyikapinya adalah dari diri kita sendiri ya. Kalau kita emang nggak suka, ya udah nggak usah ikut. Nggak usah. Kalau suka ya ikut, gitu Iya, ya. soalnya kalau misal ada organisasi yang nggak baik, terus kita frontal nih, kita bubarin lah atau segala macam, kita akan capek. Jadi lebih baik kalau ada yang nggak baik itu, kan kita ada penegak hukum, ada aparat penegak hukum. Kita lapor saja ke mereka, biar negara yang mengurusnya. Kita nggak usah capek lah. Berarti seperti itu ya Pak? Iya. Nah Pak, dari tadi kan kita ngomongin semangat kebangkitan nasional. Nah, untuk remaja-remaja zaman sekarang tuh banyak banget yang males untuk belajar, males ikut kegiatan atau segala macam. Nah, gimana sih Pak cara untuk menumbuhkan semangat itu? Malas ya. Iya. Pertama nih, coba tanya kepada diri kalian sendiri. Kalian bersekolah itu untuk apa? Mencari ilmu? Bisa? Membentuk pola pikir sih kalau aku, Pak. Bisa. Tapi tidak sedikit juga ada yang sekolah karena disuruh oleh orang tua. Iya. Gitu kan? Iya Pak. Saya harus sekolah di sini, kenapa? Karena orang tua saya ingin saya sekolah di sini. Atau karena nggak ada pilihan lain daripada nikah muda, lebih baik sekolah. Itu ada loh yang seperti itu. Iya, banyak sih. Jadi kita balik lagi, kita tanyakan pada diri sendiri, tujuan kita sekolah itu sebetulnya apa? Dan kalau kita masih malas-malasan, itu kan untuk tujuan hidup kalian sendiri. Kenapa harus malas-malasan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka lagi sejarah, lembar-lembar sejarah, negara ini dibentuk, dirancang oleh anak-anak muda. Contohnya Budi Utomo. Budi Utomo itu dibentuk oleh para pelajar. Apa kalian tidak malu dengan para pendiri bangsa? Gitu kan? Musuh mereka itu kan lebih nyata ketika itu. Iya. Bodohan, kemiskinan, penjajahan, apa segala macam. Nah, musuh kalian itu kan cuma diri sendiri aja, cuma rasa malas aja. Cuman satu nih jelas nih musuhnya itu, udah ketahuan. Kenapa harus itu? Jadi kalau menurut saya menyikapinya, kita bertanya lagi, tanya ulang pada diri sendiri. Kita sebetulnya sekolah itu untuk apa? Dan saya itu salah seorang yang meyakini hanya lewat pendidikan yang bisa mengubah taraf hidup seseorang. Hanya pendidikan. Dan itu dengan pendidikan itu bisa jalan pintas menuju kesuksesan. Dengan kalian bersekolah, dengan kalian punya pendidikan, kalian ingin sukses yang seperti apa? Kalian dengan berpendidikan, kalian sudah ada di jalan yang benar. Menurut saya seperti itu. Terus Pak, selain tadi kan salah satunya malas ya, apa sih contoh lagi yang kurang gitu dari masyarakat Indonesia untuk khususnya pelajar ya, nggak yang kurang mencerminkan semangat kebangkitan nasional gitu Pak? Kalau yang kurang sebetulnya, kalau saya lihat banyaknya malah yang positifnya. Oh, malah banyak yang positif. Ya, contoh seperti inilah. Kalian anak muda ngapain di sini gitu kan? Memproduksi seperti ini. Dan ini saya yakin akan disebarkan kepada banyak orang. Iya. Minimal teman-teman di sekolah. Iya benar. Nah, teman-teman sekolah itu mungkin dia punya teman yang di luar sekolah kalian. Pernah berpikir nggak kalian kalau ini akan menjadi sebuah amal jariah? Ini akan menyebar kemana-mana. Ini dilakukan oleh sekelompok kecil di sini. Anggap satu sel lah. Iya. Iya. Ada sekolah lain yang melakukan hal yang sama. Di kota lain, provinsi lain. Kebayang dong kalau dikumpulkan, energinya sebesar apa? Daya apa yang akan dihasilkan oleh kalian yang melakukan? Mungkin daya kalian ini hal kecil, tapi ketika dikumpulkan, ini besar. Nah, semangat kebangkitan nasional itu seperti itu. Gitu, Pak. Jadi hal-hal kecil, tapi dilakukan oleh banyak orang. Dalam waktu yang bersamaan, dalam tempat yang sama, misal hal kecil sebetulnya, tapi dilakukan oleh banyak orang.
itu dayanya kan luar biasa. Jadi adalah pasti anomali itu ada aja. Misalnya anak muda yang lebih bangga dengan produk luar negeri, misal, Ada. atau yang malu merasa rendah diri sebagai orang Indonesia, itu pasti ada aja. Tapi saya melihat lebih banyak positifnya. Apa yang dilakukan oleh anak muda sekarang itu jauh lebih positif dibanding Dulu ya. dahulu ya. Zaman saya aja nggak kepikiran. Zaman saya sekolah menengah Ya. itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak kepikiran bikin kayak gitu. Makanya udah luar biasa banget kalau kata saya. Oh gitu ya Pak. Wih, Iya. berarti udah keren banget nih. Jauh Bang. Yang jauh. terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk para pelajar pada Hari Kebangkitan Nasional ini nih Pak? Harapannya banggalah menjadi bangsa Indonesia. Banggalah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan sedapat mungkin ikut aktif dalam membangun bangsa ini. Salah satunya ya dengan yang hal-hal seperti ini. Secara sadar tidak sadar kalian sudah melakukan sebuah aksi nyata untuk membangun bangsa. Berarti kayak karya yang kayak seperti ini tuh udah ikut pembangunan bangsa banget ya Pak? Iya dong. Kalian melakukan hal ini tujuannya baik, isinya pun baik, memberikan pengaruh baik gitu kan. Kenapa harus takut gitu kan? Kenapa harus minder? Wah, saya tidak melakukan apa-apa. Kata siapa? Ini mah luar biasa. Kalau kata saya ya, karena belum tentu orang lain bisa melakukan itu. Bahkan teman-teman kalian sendiri belum tentu mau dan mampu melakukannya. Bener banget. Dan Benar. kalian sudah mampu pula melakukannya. Jadi apa yang ada dalam tataran ide, dalam pikiran kalian, konsep, kalian terjemahkan menjadi sebuah karya nyata. Dan ini karya nyata. Kan luar biasa. Luar biasa banget ya Pak. Jadi anak muda jangan takut untuk punya ide, jangan takut bermimpi, dan wujudkanlah mimpi. Nyatakan konsep ide itu, realisasikan. Karena sebagus apapun ide, itu hanya akan menjadi ide kalau tidak direalisasikan. Bener banget. Iya Kan banget Bapak. materi Kita materi kali ini seru banget ya. Bener banget. Keren banget. Nih di sini aku mau ngomongin makasih banyak buat Bapak. Makasih banget ya Pak. Ya, sama-sama. Udah mau ngobrol-ngobrol dikit sama kita. Ya bener. Dan jangan lupa pesan Bapak Yudi tadi direalisasikan, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri doang ya teman-teman. Oh iya, aku juga mau terima kasih. Aku mau terima kasih juga lagi ke Bapak udah nyempetin banget. Makasih banget ya Bapak. Apalagi kemarin aku manggilnya dadakan juga Pak. Dan aku juga mau terima kasih ke sponsor utama kita ya, yaitu Laboratorium Klinik Pramita dan UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berkat mereka acara ini bisa terselenggarakan dengan sukses kayak gitu. Terima kasih ya Bapak. Ya, Makasih sama-sama, Bapak. sama-sama. Kami pamit undur diri dulu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah!